tambah usia itu semakin berisiko untuk kita ya. Ya. Itu beberapa hal yang bisa menjadi penyebab ya terjadinya cedera leher, selain hal-hal yang sering terjadi tadi ya, cedera lalu lintas, olahraga maupun tindak kekerasan atau fisik. Oke, dan nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Kita dengarkan satu informasi berikut ini terlebih dahulu. Jadi ingat zaman dulu ya, ketika masih SMA, lagu-lagu seperti ini tuh lagu-lagu yang sering dinyanyikan ketika vokal grup. Vokal grup zaman SMA ya. Iya, benar sekali. Ya, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di seputar nyeri leher karena cedera. Tadi juga buat Anda yang mau bergabung, silakan, ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Oh iya. Iya. Halo Dokter Jamal. Kita bacain dulu kan ya. Dari saya ini dari saya. Bentar. Ini kok tidak ada namanya? Oh, dari NN ya. NN. Ya. Oh, dari Mbak Harsini. Oh, Mbak Harsini. Mbak Harsini yang ada di Batu Sari. Suami saya ada benjolan di pinggang kiri, tidak mengganggu, tapi orangnya risih. Itu perlu cepat diobati apa enggak ya? Dok, dan itu disebabkan dari makanan atau dari apa? Itu mungkin beda dari topiknya ya. Topiknya tadi nggak apa-apa ya, tapi jawab ya. Oke, kita ngobrol lagi seputar nyeri leher karena cedera. Nah dokter, tadi penyebabnya sudah, tanda gejalanya sudah, dan kita masuk ke bagaimana cara mengelola atau mengobati ya dokter ya. Mengelola atau mengobati nyeri leher karena cedera ini dokter. Gimana dokter? Iya, jadi tadi kita sudah bahas, sudah pelajari bersama. Jadi penyebabnya kan ada berbagai macam ya. Betul. Terutama biasanya karena cedera ya, memang karena trauma, baik kecelakaan lalu lintas maupun pada waktu olahraga, atau karena kekerasan fisik ya, misalkan pada perampokan dan yang lain-lain ya. Nah ini untuk mengobati atau terapi medisnya tentu saja harus melihat apa yang terjadi dengan lehernya itu ya. Jadi nyerinya kan bisa macam-macam ya. Nanti nyeri lehernya apa mungkin ada sesuatu atau ada yang retak dengan tulang leher ya. Apa ada saraf yang mungkin cedera karena benturan, apa ada ototnya yang meradang gitu kan, ada yang berbengkak mungkin ya, atau ada pembuluh darah yang mungkin robek ya karena seperti itu ya. Jadi ini harus dilihat karena nanti penata laksanaannya, pengobatannya juga menyesuaikan dengan penyebabnya tentu saja ya. Nah biasanya untuk mengetahui kondisi leher biasanya dilakukan foto leher, foto leher ya. Ini biasanya terutama lebih banyak untuk melihat kondisi tulang leher ya. Kalau misalkan mau diketahui lebih banyak lagi, lebih teliti lagi, gambarannya yang mau dilihat lebih lengkap lagi, ya biasanya dilakukan dengan MRI atau CT scan. Kalau itu tidak hanya tulangnya yang kelihatan, biasanya jaringan ototnya kelihatan, sarafnya kelihatan, dan lain-lain. Pembuluh darahnya kalau ada sesuatu juga bisa dilihat melalui pemeriksaan CT scan atau MRI ya. Lihat dari itu. Kadang-kadang selain dilakukan foto juga dilakukan pemeriksaan laborat ya. Selain tentu saja pemeriksaan fisik pada waktu periksa ke dokter ya, akan dilihat. Biasanya pemeriksaan fisik yang dilakukan ya pertama dilihat dulu lehernya ya, lehernya itu membengkak atau tidak ya, ada warna kehitaman atau gimana atau kebiruan di situ ya, mungkin ada ditekan sakit enggak ya, disentuh gitu sakit tidak, digerak-gerakkan gitu ada sakit tidak, jadi ada gerak leher yang terbatas atau tidak. Ini ya banyak sekali yang dilakukan nanti ya, dilihat seperti itu. Dan ada luka, mungkin ada luka robek atau apa, itu kan tentu harus diatasi juga ya luka robeknya seperti itu. Jangan pemeriksaan fisik biasanya seperti itu juga dilihat nanti
geraknya ya, gerak tangan maupun kaki. Kadang-kadang kalau benturannya cukup keras, kadang-kadang anggota geraknya menjadi lemah ya, bisa lengan kanan, lengan kiri, atau kadang-kadang lengan dan tungkai semuanya lemah ya. Nah, dilengkapi datanya ya. Kalau sudah lengkap baru biasanya dilakukan tindakan pengobatan sesuai dengan kondisi penyebab nyeri pada leher tadi ya. Yang pengobatan yang paling penting yang awal yang bisa dilakukan adalah pertama tentu saja melakukan diberi obat biasanya ya. Obat untuk mengatasi rasa sakit itu banyak diberi, rasa sakit ya, karena nyerinya kalau banget kan penderitanya kasihan ya, kesakitan karena biasanya cedera pada leher yang kesakitan. Kedua biasanya juga dikasih penopang leher ya, yang biasanya dipasang di leher itu ya. Ya seperti itu, penopang leher itu maksudnya supaya gerak lehernya supaya tidak terlalu banyak dulu, sementara memang tidak dibatasi geraknya ya, jadi supaya tidak banyak noleh-noleh, menengadah, nunduk gitu ya, sementara itu supaya dengan pengobatan yang dilakukan itu nanti cedera lehernya bisa segera pulih ya. Kalau diobati ya obah-obah gitu-gitu, goyang-goyang gitu ya, nanti nggak mari-mari ya gitu. Kemudian yang kedua yang biasanya diberikan oleh dokter adalah obat-obat yang berkaitan untuk otot ya. Kalau ototnya meradang atau ototnya menjadi kaku, itu biasanya diberikan obat-obat untuk otot ya. Kadang-kadang kalau penderita kesakitan juga diberikan injeksi, suntikan ya. Suntikan yang diperlukan biasanya suntikannya ini kalau nyerinya sangat mengganggu ya, kadang-kadang disuntik bisa di intramuskuler, tapi biasanya kalau kesakitan tuh suntiknya di pembuluh darah ya, di pembuluh darah lengan gitu ya, disuntikkan supaya obatnya bisa mengalir cepat di pembuluh darah dan mengatasi nyeri yang terjadi. Kemudian biasanya selain obat-obat itu kadang-kadang disarankan untuk melakukan fisioterapi. Kemudian lab medik kebagian saya itu biasanya di sana akan dilakukan tindakan fisioterapi. Jadi biasanya yang paling sering itu dengan terapi dingin ya, disemprot dingin gitu. Kemudian biasanya juga dilakukan ada alat yang ditempel denyut-denyut begitu untuk mengatasi nyeri, namanya TENS gitu. Kemudian kalau ototnya kaku dikasih ultrasound kayak digosok gitu, dan ada exercise pada leher kalau dianggap exercise lehernya itu memang diperlukan gitu ya. Exercise leher ini biasanya tidak dilakukan kalau ada kecurigaan mungkin ada tulang leher yang retak gitu-gitu, atau ada perdarahan karena pembuluh darah di sana, biasanya akan ditunda. Tapi kalau hanya radang otot saja, yang lain-lain cukup baik, biasanya kekakuan di leher itu akan dilakukan exercise, latihan. Biasanya diberikan itu ya. Pemijatan langsung biasanya kalau di bagian rehab itu jarang dilakukan, lebih banyak dengan alat ultrasound itu karena resikonya kadang-kadang kalau masih bengkak atau nyeri gitu, kalau dipijat akan tambah sakit ya. Gitu malah ya? Bengkaknya bisa tambah ya dok? Tambah ya, nah seperti itu. Nah, pemulihannya ya biasanya obat-obat diminum ya, kemudian tadi penyangga leher, harus banyak istirahat dulu, jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu berat. Berolahraga juga sementara dihindari dulu karena dia akan menimbulkan gerakan-gerakan pada leher yang berakibat sakit ya. Kalau lehernya sakit, kalau mungkin olahraganya apa, jangan off-roader, mobil jumbling-jumbling gitu ya, wah ini parah ya, jadi memang, atau olahraga bela diri gitu ya, nanti kena lehernya lagi kan repot ya. Jadi biasanya memang diperlukan istirahat untuk pemulihan selanjutnya ya. Nah, ini nanti kalau diperlukan biasanya selain ini tadi ya dioperasi ya. Operasi itu biasanya kalau terjadi misalkan ada tulang leher yang geser ya karena kecelakaan ya, susunannya leher itu menjadi tidak pas lagi ya dok? Iya, jadi ada yang geser ke depan biasanya ya, dan itu biasanya harus dikembalikan ke posisi yang seharusnya gitu.
jadi dilakukan operasi. Atau kalau ada yang patah apa-apa begitu, itu harus dilakukan tindakan memakai plat dan skru biasanya ya, untuk supaya tulangnya yang retak itu tidak menjadi patah ya. Itu karena sangat berbahaya untuk penyebab anginnya. Kemudian ya biasanya kalau cedera leher yang agak serius ya biasanya memang dirawat di rumah sakit untuk penanganan lebih maksimal ya. Jadi apalagi kalau diperlukan operasi tentu saja akan dirawat di rumah sakit ya, dirawat di sana. Itu Mbak kira-kira yang tindakan medis yang dilakukan agar penanganan cederanya itu bisa optimal. Iya. Tapi yang pasti ini untuk pecinta sejarah Jokis jangan melakukan sendiri ya dok, yang seperti yang dokter bilang tadi dikeretak-keretak sendiri ya dok. Iya. Bahaya ya dok. Berbahaya. Kata nenek itu berbahaya. Berbahaya. Iya, kayak lagu ya. Terus terakhir ini dok, tipsnya gimana ini dok? Iya, jadi beberapa tips yang perlu kita lakukan agar kasus-kasus cedera leher ini bisa terhindar dari kita. Ya, apalagi kalau sampai timbul komplikasi. Yang pertama ya, kalau ada cedera atau nyeri pada leher ya, apalagi kita curiga mungkin ada cedera pada leher sebelumnya ya, segera diperiksa ke dokter saja ya. Kedua, kalau itu karena olahraga ya, cobalah mencari olahraga lain yang lebih sesuai ya, karena andai kata lehernya itu sudah sembuh pun risiko cedera lagi akan bisa terjadi karena olahraga yang sama gitu kan. Jadi coba cari olahraga yang tidak berisiko untuk cedera leher terjadi gitu. Ya, kemudian juga yang lain-lain adalah berolahraga dengan teknik yang benar. Jadi lakukan olahraga kita dengan baik gitu ya. Misalkan pada bela diri ya, misalkan judo gitu ya, lakukan teknik judo yang baik ya, supaya terhindar dari cedera pada kita maupun sparring kita ya, jangan sampai mencederai yang berisiko ya, berisiko tinggi ya, apalagi cederanya di leher ya. Kemudian perlengkapan untuk kita olahraga juga harus disiapkan. Kalau misalkan kita naik sepeda motor gitu ya, pakai helm tentu saja ya, melindungi kepala sekaligus melindungi leher kita. Kalau kita olahraga mobil ya, itu juga pakai seatbelt tentu saja, dan pengaman-pengaman lain yang diperlukan. Jadi perlengkapan ini harus disiapkan betul-betul, jangan dianggap remeh ya. Kemudian juga jangan lupa melakukan pemanasan sebelumnya ya. Jadi olahraga apapun yang kita lakukan, pemanasan ini jangan dilupakan ya, mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan ya. Ini olahraga ini kan butuh waktu untuk melakukan gerakan-gerakan secara rutin ya. Kadang-kadang gerakannya itu juga cukup keras dan cukup lama, jadi jangan sampai anggota tubuh kita mengalami cedera karena tidak disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah olahraga ya jangan lupa untuk tetap melakukan pendinginan ya. Jadi jangan langsung habis olahraga habis lari gitu langsung duduk dekatnya tukang es gitu ya, ada yang jualan es, ada jualan makanan, apa langsung makan gitu ya. Istirahat dulu ya. Betul. Suhu tubuh perlu diturunkan dulu ya, badan juga suhunya itu kan harus turun, denyut jantungnya juga biar normal lagi dulu ya. Lakukan gerakan-gerakan ringan ya. Kemudian jaga tetap hidrasi ya, cairan ya, karena pada olahraga kalau minum kita tidak mencukupi bisa berisiko cedera ya, karena kekurangan cairan sehingga kondisi tubuh kita tidak maksimal. Kemudian kalau ada olahraga yang ringan ya, olahraga yang dilakukan ya coba olahraganya divariasi sedikit ya, jangan olahraga yang kekuatan terus ya, yang strengthening terus ya. Jadi kalau misalkan kita biasa dengan olahraga bela diri gitu kan, atau angkat besi, fitness gitu-gitu, cobalah diselingi dengan olahraga-olahraga yang sifatnya soft, yang lembut gitu ya. Jadi misalkan ikut berenang gitu kan, ikut senam ya,
yang bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi lebih lentur dan terjaga. Ikut yoga untuk ibu-ibu kadang-kadang kan senang ada yang banyak ikut yoga itu ya. Betul. Seperti itu. Jadi olahraganya Variatif. perlu disiapkan dan variatif agar menghindari kita supaya tidak tidak cedera pada olahraga, karena olahraga pada cedera jangan dipandang remeh ya. Kadang-kadang kalau kena leher bisa berisiko ya. Ini untuk yang olahraga cedera yang karena olahraga ya. Kalau misalkan pada pengendara mobil misalkan ya, yang tidak kalah pentingnya adalah pada waktu kita mengendarai mobil ya, mungkin apalagi kalau perjalanan jauh keluar kota gitu, yang tidak kalah penting adalah pertama tentu saja memasang seatbelt ya, karena dengan adanya seatbelt itu menghindari tubuh kita terlontar ke depan kalau kita tabrakan ya. Kadang-kadang tubuh bisa keluar dari mobil karena kaca yang ketas dan seterusnya. Kedua, mengenai headrest, sandaran kepala ya. Headrest ini juga jangan dianggap remeh ya. Jadi usahakan headrest tetap terpasang dengan baik ya. Usahakan headrest ini posisinya tepat di belakang kepala kita untuk sandaran ya. Tidak harus nempel headrest posisinya ya, mungkin bisa agak sedikit di belakang sehingga mengurangi kalau ada benturan kepalanya terayun ke belakang, itu bisa ditahan oleh headrest ya. Jadi tidak langsung tengadah tiba-tiba gitu ya, kadang-kadang bisa retak itu kalau seperti itu ya. Jadi headrest ini juga perlu diperhatikan agar posisi headrestnya bisa kita siapkan ya. Ya itu udah kira-kira tips pencegahan ya, tips untuk kita semua. Dan kita langsung jawab pertanyaannya dokter. Ternyata ada 2 orang lagi yang masuk, berarti ada 3 nih dokter. Yang pertama adalah dari Mbak Harsini ya, seperti tadi ada benjolan di pinggang kiri, tidak mengganggu, tapi orangnya risih, perlu diobati apa enggak dok? Dan itu disebabkan dari makanan atau apa ya? Ya, Bu Harsini ya. Bu Harsini. Oh Bu Harsini, maaf ya. Bu Harsini di Batur Sari dok. Batur Sari. Ya, terima kasih untuk Bu Harsini ya. Jadi benjolan itu banyak macamnya ya. Jadi kalau dia benjolannya tidak ada keluhan, tidak ada rasa nyeri dan tidak besar, tidak ada yang terganggu, sebetulnya ya aman-aman saja ya. Tapi kalau misalkan dia sudah mulai membesar, mulai terasa sakit gitu-gitu ya, saya kira ya harus diperiksakan ya. Dan kalau benjolan di pinggang banyak sekali macamnya ya. Jadi saya tidak bisa menjawab secara langsung to the point gitu, karena benjolannya bisa berasal dari macam-macam ya. Bisa dari kelenjar yang ada di situ ya, bisa dari ototnya yang menjadi membenjol begitu membuat benjolan, bisa karena tulang yang timbul benjolan sehingga kelihatan keluar juga, atau dari organ tubuh di dalam yang membengkak jadi teraba benjolan pada waktu dipegang begitu, atau karena hal-hal lain ya. Jadi itu banyak sekali. Saran saya kalau merasa terganggu ya diperiksakan aja ke dokter. Nanti oleh dokter biasanya akan diperiksa secara fisik dan mungkin diperiksa foto, biasanya USG mungkin kalau dicurigai dari organ di dalam perut gitu ya, atau dilakukan CT scan atau MRI kalau dicurigai hal lain, biasanya gitu ya. Diperiksakan saja karena jangan sampai nanti menimbulkan komplikasi lain yang lebih menyulitkan ya. Itu ya untuk Ibu Harsini ya, matur nuwun pertanyaannya. Terus ada Ibu Ranti di Jempono Banget Ayu. Mau tanya dokter, saya hampir sering nyeri pada leher dan mual, sakit kepala. Itu kenapa ya dokter? Apakah itu ada hubungannya dengan sakit empedu saya dok? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Iya, baik Ibu Ranti. Ya, Ibu Ranti di Jempono. Matur nuwun ya pertanyaannya. Jadi kalau nyeri leher biasanya tidak berkaitan sama empedu ya, beda lagi ya. Yang bisa berkaitan dengan nyeri leher itu justru kalau ada serangan jantung ya. Kadang-kadang serangan jantungnya di dada itu nyerinya bisa terasa sampai ke leher, bahkan bisa sampai ke dagu gitu ya. Jadi bisa naik ke atas ya.
jadi kalau empedu biasanya tidak ya. Bisa saja itu kalau misalkan ada nyeri di leher, kemudian ada rasa pusing segala macam, saya sarankan ya ibu periksa ke dokter. Kemungkinan bisa saja terjadi karena ada pengampuran di leher ya, ada osteoartritis ya, jadi tulang di lehernya timbul tonjolan begitu, seperti tonjolan di lutut gitu ya. Gitu ya. Jadi seringkali kalau dia cukup besar, kadang-kadang dia menimbulkan nyeri pada leher dan juga sakit kepala ya, atau karena hal lain ya, masih banyak kemungkinannya ya. Jadi bisa juga misalkan mungkin karena tensi yang naik ya, jadi tensi yang naik dari kepalanya jadi sakit, kadang-kadang juga sampai terasa ke leher ya, dan banyak faktor lain. Saya kira kalau itu mengganggu apalagi sampai pusing ya, sebaiknya diperiksakan saja ke dokter untuk memastikan tindakan selanjutnya. Gitu ya. Oke, Terima kasih untuk Bu Ranti. Terus ada Pak Dargo di Karanggawang Barat. Pak Dokter Jamal, saya mau tanya nih, kalau ngecat plafon pakai roll kok gulunya kaku ya, dokter? Iya Pak Dargo. Jadi memang terima kasih ya untuk pertanyaannya Pak Dargo. Ya, yang tinggalnya di Karanggawang Barat. Karanggawang. Ya, jadi kalau namanya kita mengecat plafon kan kepala kita tengadah terus ya. Betul. Jadi biasanya memang terjadi rasa nyeri pada leher, kemeng gitu, karena otot-otot lehernya itu bekerja agak ekstra keras ya, menyangga posisi leher supaya pada posisi yang sama ya. Jadi tidak terlalu tengadah tapi juga tidak menunduk kan, karena kita harus melihat plafon ya. Jadi memang itu wajar-wajar saja terjadi. Saran saya untuk mengurangi itu ya, misalkan sebelum atau sesudah ngecat melakukan gerakan ringan, senam-senam ringan, gerakan pada leher agar otot leher bisa lebih lentur ya, sehingga nyeri pada leher diharapkan bisa dikurangi. Atau kalau misalkan plafonnya dicat agak banyak gitu kan ya, jadi mungkin jangan diforsir semuanya harus sekaligus. Kalau nyeri mungkin turun dulu ya, dikompres di leher ya. Kalau kompres seperti itu bisa pakai anget ya, karena hanya ototnya saja. Kompres anget itu apa digosoki salep-salep anti nyeri itu juga bisa ya. Kepalanya digoyang-goyangkan karena mungkin ototnya spasmo atau kontraksi agak terlalu lama karena plafon itu ya. Panjang hanya terjadi pada otot, biasanya baik-baik saja, tidak apa-apa ya. Saya kira gitu ya untuk Pak Dargo. Pak Dargo yang ada di Karanggawang. Oke, sudah ya dokter ya? Ya sudah. Selesai. Sudah selesai obrolan kita. Sudah kebetulan juga sudah pas ya dok, kok iso pas ya? Hebat ya. Oke, Rosma pamit undur nih. Ya, terima kasih Mbak Rosma kesediaannya menemani saya pagi ini. Iya, sama-sama dokter. Terima kasih buat pecinta Tia Radio Kids yang sudah mendengar acara ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam kata-kata saya. Semoga bermanfaat bagi kesehatan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, terima kasih untuk Anda semuanya. Rosma pamit undur juga di Puspaneka. Stay tune terus buat Anda. Setelah Rosma nanti ada rekan siar Ira Amanda yang akan menemani Anda di Kisah dan berikan cinta untuk kita. Yuk, dadah.